Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin berdiskusi bersama Ustadz Isomuddin. Kita akan membahas tentang peran organisasi dalam pembentukan karakter santri. Baik, untuk di awal kami akan bertanya kepada narasumber tentang apa itu organisasi pesantren. Baik, permisi mas-masnya untuk saya jawab ya. Organisasi pesantren sendiri juga sama seperti halnya organisasi-organisasi yang ada di sekolah pada umumnya. Seperti yang sering kita dengar, organisasi di luar mungkin bernama OSIS. Namun di pesantren yang saya tempati, yang saya tinggali ini, organisasi tersebut bernama OPPF, yakni Organisasi Pelajar Pondok Fadlillah, yang tentunya isinya berbeda dengan OSIS. Kalau OSIS hanya bertugas ketika waktu PBM atau ketika waktu proses belajar mengajar ya. Tetapi di pesantren, kepengurusan ini, organisasi ini berjalan selama 24 jam, yang mana organisasi ini mengurus santri, dari santri itu bangun pagi hingga santri itu tidur lagi. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran organisasi pelajar dalam pesantren? Baik, kalau untuk peran organisasi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, organisasi di pesantren yakni kalau di pesantren saya ini yang menjadi organisasi, yang menjadi pengurus ini kita amanahkan di kelas 12. Di kelas 12 atau kelas 3 SMA yang di tempat kami ini bernama kelas 6 TMI, Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah, yang mana tugas mereka mendidik, mengurus, membimbing adik-adiknya dari kelas 1 sampai kelas 5 atau dari kelas 1 MTS sampai kelas 2 Aliyah. Itu mengurus mereka dari mereka bangun tidur sampai hingga tidur lagi. Ketika mereka melanggar, misalnya ketika adik-adiknya melanggar masuk musola, maka tugas seorang pengurus menghukumnya. Kemudian ketika adik-adiknya melanggar bahasa, karena di pondok saya ini bahasa yang digunakan keseharian itu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ketika tahu ada adik kelas tidak memakai bahasa resmi, bahasa Arab atau bahasa Inggris, maka diberi hukuman oleh bagian bahasa. Untuk bagian-bagiannya apa saja Ustadz? Mungkin bagian-bagiannya ada, yang tentunya ada ketua. Ketua sendiri ini kita pilih dari satu angkatan kelas 3 SMA atau kelas 12 itu, dari sekian banyak kita pilih kandidatnya 4 kandidat untuk dicalonkan sebagai ketua OPPF. Ini putra terbaik yang mereka miliki di angkatan mereka. 4 ini akan kita paparkan di depan adik-adik, menyampaikan visi misi mereka untuk organisasi kedepannya bagaimana. Nanti setelah itu ada pemungutan suara. Pemungutan suara ini sendiri nanti yang jadi siapa itu pun belum menentukan dari pemungutan suara tersebut. Kita masih melalui Pak Kiai melakukan istikharah, melakukan mujahadah untuk menentukan siapa yang menjadi ketua. Terkadang suara terbanyak si A, tapi di Pak Kiai ternyata si A bukan pilihan yang terbaik. Bisa jadi yang si C yang menjadi ketua, seperti itu. Selain ketua, di situ juga ada wakil. Wakil tentunya mendampingi ketua, kemudian sekretaris harian, kemudian bendahara harian, keamanan, pramuka, bahasa, kemudian pengajaran. Kalau pengajaran ini lebih ke pengurus musola atau yang sering kita sebut dengan takmir, betul. Takmir, kemudian bagian kebersihan yang mengurusi kebersihan pondok selama 24 jam. Ada bagian kesehatan yang mengurusi anak-anak sakit, memeriksakan anak sakit, kemudian kesenian, kemudian ada Bapenta. Bapenta sendiri bagian penerimaan tamu. Ketika ada wali santri yang mengirim anaknya ketika itu, maka wali santri ini harus bertemu dengan Bapenta, mengirim di Bapenta bagian penerimaan tamu tersebut. Kemudian ada bagian pramuka, seperti halnya di luar pondok kita juga memiliki ekstra pramuka yang mana dilakukan setiap hari Minggu setelah sholat duhur. Jadi sekolah kita kan seperti biasanya PBM kita dari jam 7 sampai jam 3, jam 15. Namun ketika hari Ahad PBM kita, proses belajar mengajar kita dari jam 7 sampai jam 12. Dan setelah itu makan, sholat, dan kemudian pramuka itu dari Ahad, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya,
apa peranan asatid di dalam pembentukan karakter santri? Pembentukan karakter santri dalam organisasi ya. Iya, betul. Peranan asatid dalam organisasi ini tentunya kan yang jadi pengurus tadi kelas 12 nih Mas ya. Kalau untuk asatidnya bertugas sebagai pembimbing. Jadi di pondok kita itu dari ketua mereka mempunyai pembimbing, otomatis pembimbing ketua ini menjadi pembimbing pusat, membawai semua bagian. Misalnya di angkatan itu kelas 12-nya ada, untuk saat ini ada 56, maka asatid itu membawai 56 orang itu. Pembimbing ketua membawai 56. Kemudian di setiap bagian, di sekretaris ada pembimbingnya sendiri, ustadznya siapa. Kemudian bendahara ustadznya siapa, keamanan ustadznya siapa. Bahkan sampai di bagian yang terakhir, yakni bagian penerimaan tamu, di situ juga ada ustadz yang membimbing. Tugas ustadznya yang membimbing ketika santri melanggar dari kelas 1 MTS sampai kelas 2 SMA itu melanggar, maka yang menghukum ini pengurus tadi kelas 12. Namun ketika kelas 12 sendiri yang melanggar, misalnya di situ kelas 12 mungkin tidak ikut sholat berjamaah, kemudian parahnya mungkin sampai membawa barang elektronik seperti halnya MP3, maka di situ siapa yang menghukum? Tentunya bukan kelas 12 sendiri, tentunya para asatid yang membimbing yang menghukum. Khususnya pembimbing utama itu yang menghukum. Selain asatid bertugasnya menghukum, asatid juga bertugas membimbing, mengarahkan. Ketika mereka melenceng dari peraturan pondok, maka tugas asatid ini harus meluruskan ke jalan yang benar. Seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana metode pembentukan karakter santri di dalam organisasi pelajar. Baik, untuk metode pembentukan karakter santri itu sendiri, tentunya setiap hari pengurus atau anggota OPPF sendiri sering kita temukan dengan masalah-masalah yang ada. Seperti halnya yang sering kita temukan itu ketika santri tidak kerasan, itu bagaimana seorang pengurus mampu menangani adiknya untuk kerasan di pondok. Entah itu dengan cara dinasihati dengan baik, entah itu diajak ngobrol, diajak sharing, atau mungkin diajak makan bersama. Itu sederhananya seperti itu. Kemudian kalau menurut saya pribadi seperti halnya mengajar tentunya banyak metode, seperti metode ceramah, metode tanya jawab, atau metode mengisi soal. Kalau bagi saya metode terbaik dalam pembentukan karakter yaitu uswatun hasanah atau contoh yang baik. Ketika kami dari para asatid memberikan contoh yang baik terhadap pengurus, otomatis pengurus itu melihat, oh iya, ustadznya saja sudah disiplin, ustadznya saja tidak merokok di depan santri, ustadznya saja tidak main HP di depan santri, maka selayaknya pengurus bisa mencontoh hal itu. Kemudian ketika pengurus mampu mencontoh ustadznya dengan baik, maka adik-adiknya yang anggota santrinya ini otomatis mencontoh pengurusnya. Oh, pengurus saya sudah disiplin, pengurus saya sudah benar, pengurus saya sudah jadi contoh yang baik. Seperti halnya mas-masnya ini ketika melihat, mungkin masnya pernah merasakan di OSIS, ketika kakak kelas kita memberikan contoh yang tidak baik, otomatis kita pribadi pun menilai, kok kayak gini yo, ya, kok kayak gini yo. Terkadang mungkin gede omongnya tok tapi gak ono sing dilakoni kan gitu, gak ngelakoni blas, mek gede omongnya tok. Jadi menurut saya metode terbaik dalam pembentukan karakter yaitu memberikan contoh yang baik, memberikan uswah al hasanah itu tadi. Karena contoh yang baik itu sangat dampaknya sangat besar dalam dunia pendidikan. Oke Mas, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana santri menyikapi adanya organisasi? Kalau untuk para santri menyikapi organisasi ini tentunya penuh dengan antusias, karena menjadi pengurus di pondok itu suatu kebanggaan tersendiri. Apalagi mungkin dia dari kelas 1 SMP atau kelas 1 MTS udah mengidamkan bagian yang dia inginkan. Oh, aku waktu kelas 6 atau kelas 12 saya itu pengen jadi keamanan, karena di pondok saya sendiri yang menjadi kebanggaan itu bagian keamanan. Karena di pondok itu keamanan itu jadi ibaratnya orang nomor 1 di pondok yang mengurusi setiap harinya seperti itu.
oh saya mungkin dia basicnya emang pinter, oh nanti ketika saya jadi pengurus saya itu pengen jadi bagian bahasa, atau dia itu anaknya tipe anak-anak yang pendiam kemudian suka ngaji, suka beribadah, mungkin basicnya nanti oh saya pengen jadi bagian takmir musola seperti itu. Jadi di pondok saya untuk para santri khususnya ketika mereka naik aliyah atau naik SMA ini mereka antusiasnya untuk menjadi pengurus itu sangat besar, apalagi ketika mendekati hari-hari mau LPJ atau mendekati hari-hari mau kenaikan jabatan itu mereka berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian mereka itu menjaga haibah atau wibawa karena di pondok saya itu senioritasnya sangat tinggi. Jadi otomatis kelas 2 SMA tentunya tidak berani dengan kelas 3 SMA. Begitu juga kelas 3 SMA tidak berani dengan para ustadznya. Kelas 1 SMA tidak berani dengan kelas 2-nya, seperti itu. Dari kelas 1 MTS ke kelas 2, kelas 2, kelas 3 seperti itu. Jadi mereka di pondok saya itu senioritasnya itu sangat tinggi. Jadi nggak ada kayak adik kelas berani dengan kakak kelas, itu sangat jarang ditemui. Karena yaitu kita menjaga wibawa organisasi itu. Jadi tidak ada kata tawuran, mungkin di sekolah luar tawuran atau bentrok antar angkatan seperti itu. Alhamdulillah tidak ada. Karena kita mendidiknya yaitu tadi kelas 6 harus kasih contoh yang baik ke kelas 5-nya, kelas 5 kasih contoh ke kelas 4, begitu juga sampai ke bawah. Begitu juga para asatidnya juga memberikan contoh yang baik untuk para santri-santrinya. Oke, baik. Jadi untuk intisari atau kesimpulan dari diskusi kita ini bahwa untuk pembentukan karakter santri di dalam organisasi pelajar tentunya dapat melalui pembiasaan. Di dalam artian pembiasaan ini pembiasaan untuk menghadapi segala problematika, masalah entah itu di luar organisasi maupun masalah di luar organisasi. Dan yang kedua juga tentunya dapat melalui uswatun hasanah atau contoh yang baik. Entah dari asatidnya memberikan contoh yang baik untuk para pengurus dan para pengurusnya memberikan contoh yang baik kepada para santri-santri lainnya. Mungkin sekian dari diskusi kami. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih dan banyak minta maaf jikalau ada salah ucap atau kata. Kami mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Sama-sama.